Ya, selamat datang untuk email, selamat bergabung. Jadi, saya mengambil latar belakang yang lain lagi untuk saat ini. Jadi saya menunggu teman-teman kita yang lain, saya juga masih beratur-atur di sini. Oke, boleh disiapkan posisi yang enak supaya enggak. Oh ya, nanti kalau sudah nggak di jalan, boleh diaktifkan kamera lagi. Kalau menggunakan HP kan sebenarnya bisa di jalan. Dimanapun kita bisa, supaya kita proses belajar juga dimanapun kita bisa nyaman. Ya, selamat datang untuk Elma. Selamat bergabung lagi di dalam kelas online dalam mata pelajaran desain grafis percetakan yang saat ini nanti kita akan membahas tentang selak-beluk dari kamera ini. Jadi pembahasan kita masih menyambung yang kemarin yang kehabisan waktu untuk hal itu untuk pembahasannya. Jadi untuk menyambung pembahasan kemarin, jadi kita akan mengeksplor kemarin dengan kamera ini. Oke, Elma bisa diaktifkan video Anda. Oke, nanti ketika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu dan patut dipertanyakan, bisa ketik dalam kolom chat di Zoom supaya Sar juga bisa membaca dan bisa mungkin mencoba untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Oke, untuk dia yang sudah bergabung juga di sini, selamat datang, selamat bergabung dalam kelas online.
Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 4 atau 16.32. Jadi saya akan mulaikan saja pembelajaran kita saat ini. Nah, jadi pertama-tama selamat datang, selamat sore untuk kita semua. Memang waktu pertemuan kita memang ada kemungkinan sebegini terus. Jadi untuk mempergunakan jam seperti ini, berhubung dengan hal-hal yang kita tadi pagi juga, saya harus ke sekolah karena ada rapat mengenai bagaimana guru-guru bisa membuat media pembelajaran seperti itu. Ya, langsung kepada intinya. Jadi di sini sudah ada lensa, sudah ada kamera, dan kamera ini sudah sambung sehingga kita bisa melihat secara langsung di dalam layar kita masing-masing. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin. Jadi interface awalnya seperti ini, penggambaran dari kamera Canon ini, yang dimana kamera ini sebagai kamera pemula. Jadi semua kamera sebenarnya begini di tampilan, mau di kamera pemula, mau di entusias, atau yang profesional, entusias atau semi pro, atau yang profesional, semuanya sama. Cuma mungkin ada beberapa fitur yang baru yang nanti akan muncul di situ. Tapi kalau di Canon, seramati yang lain-lain, mau dia 60D, mau dia 90D, dan ada yang lain saya belum lihat, DP konsep hampir sama. Cuma kalau untuk brand yang lain tentunya agak berbeda, karena setiap brand masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Ya, kita sudah sampai di pembahasan. Oke, kebetulan sekarang lagi ada di posisi di luar ruangan. Jadi kalau yang lalu kan cuma sekedar pengenalan tentang white balance. Jadi white balance ini itu sebenarnya kita bisa mengatur konsep kita dalam bentuk white balance yang ada. Kalau ini white balance secara auto, jadi kalaupun saya rubah dalam bentuk monokrom atau shade yang 7000 Kelvin menunjukkan adanya agak kekuning-kuningan. Jadi ketika setting ini jadi posisinya agak lebih teduh begitu. Jadi lebih menguning sehingga kita bisa dapat foto jepretan atau video yang mungkin lebih harum atau lebih hangat di dalamnya. Nah, kalaupun ganti dengan misalnya tungsten, tungsten dengan shade kan ini memiliki Kelvin yang sangat berbeda. Shade itu memiliki 7000 Kelvin yang lebih ke arah kuning, sedangkan yang tungsten ini yang rendahnya di bawah, sekitar 3200 Kelvin. Dan hasil akan seperti ini. Nah, jadi penggambarannya atau gambaran dari foto itu pasti akan berubah. Jadi pictures white balance itu mempengaruhi dari di mana sebuah cahaya putih itu bisa diseimbangkan begitu. Diseimbangkan apakah kita mau berapa Kelvin, itu biasanya dipakai untuk settingan-settingan lampu. Jadi settingan Kelvin ini ada. Oke, berikut picture style. Jadi yang ini harus saya balik ulang di auto. Nah, ini untuk picture style. Nah, picture style juga hampir sama sih sebenarnya penggunaan dengan white balance, tapi dia berguna sebagai DP saturation. Jadi dia pengaturan saturation, baru DP kontras, DP brightness. Nah, itu diatur oleh ini picture style ini, sehingga bisa menghasilkan style-style foto kita yang beragam tentunya. Oke, kalau kasih di monokrom, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bagi siapa yang suka foto hitam putih atau hal yang lain, tidak perlu lagi kita masuk ke proses editing yang mesti atur lagi monokrom yang pas. Nah, jadi ketika kita menggunakan style monokrom, maka
dia secara otomatis dia akan menghasilkan gambar yang seperti ini, jadi hitam putih. Oke. Ya itu saja mungkin untuk gambarannya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada long exposure noise reduction. Nah, ini adalah satu teknologi yang dari kamera ini. Kalau kamera-kamera lama ada kemungkinan tidak ada, karena ini adalah teknologi baru. Jadi dia noise reduction ini secara AI. Jadi komputer ini kan bekerja secara AI juga tuh, karena ada prosesor, ada sistem yang bekerja di dalam. Sama juga dengan HP. Kenapa HP bisa sebagus itu? Kenapa HP itu cuma karena lensa bawaannya yang tidak bisa ganti-ganti, itu bisa menghasilkan bokeh yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu biasanya itu bukan karena efek dari lensanya, tapi karena AI-nya yang membentuk situ. Jadi sistem AI dari dalam sebuah sistem prosesor ataupun apa itu dia yang ada di kamera digital ataupun di HP. Cuma kalau kamera digital tidak begitu, karena dia itu prosesornya cuma sebagai alat bantu atau alat pembaca supaya kecepatan memproses sebuah data yang dikirim oleh lensa dalam bentuk cahaya, sehingga itu bisa menghasilkan kecepatan yang bagus. Nah, oleh karena itu kamera-kamera yang lama kebanyakan dia shutter continuous speed itu tidak ada yang sampai sekarang, yang ada yang sampai 20 fps. Jadi satu jepretan sampai 20 foto bisa terbuat. Nah, itu kekuatan dari prosesor masing-masing dari setiap kamera. Oke, baru berikut sini high ISO speed and air. Nah, di sini ada speed and air, tapi kita tidak bisa mengaktifkan speed and air. Itu harus mematikan dulu yang lain, baru kita bisa mengaktifkan speed and air. Nah, yang terbaca, yang saya ketahui juga, speed and air ini adalah hampir sama dengan noise reduction. Jadi sistemnya adalah speed and air ketika diaktifkan, maka foto itu akan mengambil tiga jenis foto. Tapi itu bukan berarti dia ambil lalu disimpan dalam bentuk file. Nah, itu dia ambil untuk supaya dia bisa mencari dari tiga foto yang dia ambil, itu bisa mengurangi noise reduction yang ada. Jadi foto akan lebih tidak berbintik-bintik begitu. Apalagi di foto-foto malam yang kamera kita mungkin tidak memiliki lensa yang aperture-nya yang agak bawah, meskipun kamera yang sama. Jadi salah satu alternatif untuk membuat supaya foto itu tidak burik kalau orang dia bilang, jadi dengan boleh menggunakan ini yang high ISO speed and air. Jadi kita bisa menggunakan ISO tinggi, tapi dia akan reduction, akan lebih halus dibandingkan kita tidak menggunakan itu. Oke. Baru ada lagi teknologi baru yang kamera-kamera sekarang yang seramati juga, itu yang ada di kamera Panasonic, karena juga banyak mengikuti brand-brand yang lain, perkembangannya juga. Karena zaman sekarang seramati 1 tahun itu boleh sampai berapa kamera baru keluar itu. Nah, baru-baru ini pun ada kamera dari Fujifilm yang juga sangat tertarik dengan kamera itu, karena bisa ada IBIS yang ada di dalam, tapi ya saudara untuk mengumpul itu. Tapi sebenarnya sangat ingin membeli itu dia. Nah, jadi mudah-mudahan ketika dana bos yang sudah cair, sebenarnya ada permintaan dari jurusan multimedia supaya ada rencana mau ambil Fujifilm lagi untuk itu, supaya kita ada perbedaan lah, supaya di situ kita bisa membedakan komparasi antara dua merek brand ini dengan teknologi yang baru juga di situ. Oke, berikut itu cuma sebagai intermezzo. Nah, baru ada DP Delete Data. Ini sebenarnya terlalu penting karena di sini dia akan meremove
DP dash gitu. Nah, baru touch shooter ini kasih disable. Jadi ini sebenarnya boleh enable supaya kalaupun share mau live view, misalnya dalam ini kan share live view seperti ini di sini mati. Nah, jadi supaya layar ini bisa tetap nyala ketika mungkin lagi connect atau mungkin lagi live streaming atau hal-hal yang lain, di dalam kamera ini tetap menyala. Jadi kita bisa mengontrol juga dari sini, dan mungkin kalau mungkin biasanya Sarja Baking pernah mengikuti bersama tim yang live streaming. Jadi ada orang yang operator kamera dan yang bagian master control itu enak dong, tidak lagi mau bilang-bilang sorong-sorong dan seterusnya. Jadi secara live view itu bisa kelihatan di sini. Oke, baru berikut. Nah, ini ada AF, autofocus operation. Nah, jadi sini ada one shot, ada servo. Nah, one shot itu kebanyakan ketika kita memotret dalam posisi objeknya tidak bergerak, diam. Nah, ketika kita aktifkan one shot AF, jadi autofokusnya akan terjaga di situ. Tapi kalaupun kita mengambil sebuah objek yang bergerak, tapi kita dalam posisi one shot, autofokusnya akan kesulitan melakukan itu. Nah, oleh karena itu, ada baiknya untuk kita, kalaupun objek bergerak, kita harus memasang ini. Tapi, kalaupun kita memasang autofokus, karena kalau kita tidak memasang autofokus, tetap tidak akan berfungsi sistem yang seperti ini. Oke, berikut. Ini adalah autofokus yang dimiliki oleh kamera ini. Nah, kalau yang zaman sekarang sudah ada DP nama eye tracking. Jadi kamera-kamera yang sudah baru sekarang teknologi eye tracking itu sudah sangat dibutuhkan sekali karena dia membaca, mendeteksi. Ya, kalaupun saya kasih balik, oh ini bukan pakai, ini kita pakai apa? Nah, jadi misalnya balik ulang di sini. Oke, saya harapan besar. Nah, jadi ini autofocus yang ada. Jadi autofocus ini autofocus yang dipakai adalah autofocus deteksi wajah, muka. Nah, baru ada yang nama eye tracking. Jadi eye tracking itu ada kotak kecil. Jadi kotak kecil ini akan mendeteksi mata kita. Jadi fokus terbaik itu ketika kalian memotret dalam kondisi auto atau manual fokus, itu kita harus memposisikan fokus kita ke mata subjek, karena dari unsur mata itu ketika fokus dia akan secara utuh akan stabil di dalamnya, akan terfokus di dalamnya. Tapi kalau kita target fokus kita mungkin ada di hidung atau yang lain, mata itu pasti akan kabur dan seterusnya. Jadi dari keseluruhan objek tidak akan tepat di dalamnya. Oleh karena itu kenapa produk-produk sekarang atau di dalam HP atau di kamera digital banyak menggunakan eye tracking. Nah, karena kalau sudah ada sistem eye tracking atau fokus, jadi enak untuk kita mengambil. Secara momen pun tidak akan ketinggalan. Kalau kita menggunakan manual, itu tidak tepat tentunya. Saya mau sarankan kurang tepat, memang kurang tepat sekali untuk hal itu. Karena kita harus mencari dulu DP fokus yang terbaik ketika mungkin untuk memotret dalam kondisi mungkin apalagi ke dalam keadaan bergerak. Nah, oleh karena itu kenapa autofokus sekarang sangat digunakan. Nah, tapi ada hal yang lain juga yang saya mau sarankan di sini. Misalnya dalam sebuah kamera dia memiliki lensa, dan setiap lensa itu ada yang bisa mendukung autofokus, ada yang kamera memang tidak bisa. Mungkin kebanyakan kamera-kamera third party itu ada yang tidak. Apalagi yang kamera lensa murah itu kebanyakan tidak bisa autofokus. Apalagi yang lensa Samyang
Itu tergolong lensa manual kalau dia bilang. Lensa manual, jadi semua diatur secara manual, tidak bisa secara auto seperti itu. Nah, oleh karena itu lensa seperti itu tidak cocok sebenarnya untuk proses sebuah pemotretan dalam kondisi bergerak seperti itu. Nah, kalau kondisi diam, semua suruh atur bye-bye, nah, manual itu masih cocok. Tapi begini, ada hal lagi yang saya dapati. Saya pernah juga coba memotret dengan kamera ini dengan mengaktifkan autofocus. Tapi saya kasih besar DP file. Ya ternyata konten DP orang nyandak fokus bye-bye. Nah, waktu itu pemotretannya banyak orang. Memang kalau pemotretan banyak orang, autofocus akan kebingungan di situ. Jadi kalau pemotretan banyak orang kan ada yang sedikit maju, ada yang mundur, ada yang pas. Nah, jadi agak kesulitan di situ. Jadi dia tidak bisa mendeteksi keseluruhan wajah di situ. Mungkin ke depan, kamera-kamera yang mungkin ke depan bisa seperti itu mungkin. Nah, tapi kamera ini tidak bisa untuk itu ternyata. Jadi digunakanlah untuk manual fokus untuk hal itu. Nah, itu untuk foto kelompok atau foto dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi kalau untuk foto-foto mungkin yang single, mungkin foto selfie atau foto potret yang mungkin ada satu model di dalamnya. Nah, jadi itu bisa pakai autofocus dan juga bisa manual fokus. Tapi kalaupun kita ingin posisinya bergerak, misalnya suruh modelnya suruh bergerak dan seterusnya, nah itu kita nanti begini, nanti setelah pertemuan ini mungkin minggu depan, oke, sama juga dengan yang kemarin, Chris juga bilang kalau bagaimana kalau orang lakukan praktik, tapi begini, boleh kita akan lakukan seperti itu karena supaya kita bisa mengeksperimen dari kamera ini. Karena kan kalau cuma sekedar seperti ini juga kurang nyaman, Ser juga kurang nyaman. Apakah kita bisa optimal nggak untuk hal ini? Nah, nanti minggu depan, mungkin mulai di hari Senin, kita akan, jadi proses belajar kita agak berbeda nantinya. Jadi bukan secara daring, kita nanti akan tetap buka secara langsung. Tapi posisinya kalau boleh di jam-jam, pasti jam-jam seperti ini. Tapi saya sarankan bagus di luar ruangan, di outdoor yang seperti itu, supaya kita bisa mendapat objek-objek tertentu yang bisa mungkin mengeksplorasi banyak sekali di situ. Nah, jadi minggu depan, ini ya Chris tidak ada. Nah, jadi ini Chris kerinduan juga di situ dan mungkin kerinduan dari semuanya dari masing-masing. Tentunya minggu depan kita akan hunting bersama, tapi harus pakai protokol. Jadi menggunakan masker, kalau boleh bawa hand sanitizer, supaya kita dalam proses hunting bersama dan mungkin praktek di situ di dalamnya, mencoba dengan menggunakan dengan mengganti lensa. Lensa yang saya gunakan sini cuma 2, tidak ada yang lebih. Jadi kita masih terbatas untuk hal itu. Jadi tidak bisa foto makro dan hal-hal ini. Jadi kita pergunakan saja peralatan yang ada dulu. Nanti setnya kita sudah dapat lebih dasar untuk hal itu. Yo, minggu depan kan Sir Jovan praktek. Nah, nanti sampai jam akan seperti ini mungkin. Jadi jam 3 mungkin di daerah mana, mungkin kita ke kawasan sana atau di daerah mana, supaya banyak objek atau ada yang usul tempat bisa di mana. Nah, jadi kita mungkin konsepnya adalah konsep landscape lah untuk yang pertama. Nanti mungkin DP berikut kita konsep foto potret, baru ada foto-foto yang lain. Karena dalam kategori fotografi banyak genre dari fotografi itu sendiri. Nah, kita ambil situasi yang ada juga sekarang. Jadi hari Senin bisa mempersiapkan diri. Jadi kita bukan secara daring seperti ini,
Nanti mungkin kurang informasinya, nanti saya sampaikan juga di kelas Tojo sebagai alat media komunikasi kita. Selain juga ada di WA. Nah, jadi nanti kurang Bapak tulis itu. Kalaupun ada usul-usulan tempat yang terbaik, boleh ditulis dalam kolom chat di sini, atau mungkin bisa komentar di, kan ini kan serem screenshot, kan biasanya saya taruh di kelas Toyo sebagai bukti fisik bahwa mengikuti daring. Nah, seperti itu. Jadi bisa, itu kan kalian bisa komentar saja di situ. Kira-kira minggu depan kita hunting kemana lah gitu. Nah, nanti saya akan membawa peralatan-peralatan SER di sini, peralatan-peralatan pendukung juga ada saya akan membawa reflektor yang lain-lain. Jadi pas juga kebetulan SER juga ada reflektor, jadi alat seperti itu juga nantinya bisa membantu ketika kita dalam posisi foto dalam kondisi outdoor. Oke, ada pertanyaan untuk hal ini? Ya, untuk yang secara yang lain, oke, sebentar. Nah, mungkin yang lain untuk settingan-settingan yang lain ini adalah settingan-settingan yang biasa. Nah, dan ini kebanyakan besar Sony ya pakai. Karena ini kok cuma membantu ketika di sini kan bisa cropping. Kebanyakan lewat aplikasi langsung dari laptop atau di biasanya kirim di HP, baru diedit. Nah, biasanya digunakan di sini untuk ini. Nah, ini untuk cuma setting WiFi. Nah, ini untuk settingan secara umum dari kamera ini. Dan biasanya ini tidak banyak digunakan. Itu. Nah, cuma di sini ada kalau kita melakukan videografi, ini ada dua settingan, ada settingan PAL dan settingan NTSC. Baru di sini ada hal yang penting juga sih di sini. Oh, ini untuk HDMI, ini HDMI yang saya gunakan. Apakah bisa HDMI HDR? HDR itu High Dynamic Range. Jadi High Dynamic Range, jadi dari setiap kamera memiliki dynamic range yang berbeda-beda. Tentunya kamera-kamera yang lebih bagus dan kamera-kamera lebih mahal, tentunya dynamic range dari kamera itu lebih baik. Sehingga dari segi cahaya, dari segi terangnya itu lebih mantap dibandingkan dynamic range yang lebih rendah. Nah, itu kalau kita menggunakan HDR, tentunya gambarnya lebih terang dibandingkan tidak menggunakan HDR. Itu kita bisa buktikan nanti. Oke, itu saja. Nah, baru di sini karena ini adalah kamera untuk pemula. Jadi di sini ada settingan standar. Standar ini biasanya seru lebih nyaman sih standar, karena kalau menggunakan guide, jadi kurang nyaman sih seru gunakan sini, karena ketika kita menggunakan settingan guide seperti ini, jadi settingannya kayak untuk pemula begitu. Jadi disampaikan di situ. Jadi settingannya disampaikan, baru DP menu display. Kalau ganti guide, dia akan seperti ini, akan berbeda. Nah, tampilannya akan berbeda seperti itu. Nah, dan hasilnya juga ketika terbalik juga di aneh. Jadi dia akan mau kasih tahu di situ settingannya, misalnya ganti. Oke, ganti ke ini. Nah, ini adalah settingan SCN. Jadi SCN ini lebih simple. Jadi biasanya kalau orang-orang yang nggak terlalu mengerti kamera, biasanya dalam mode ini supaya lebih mudah. Cuma mengatur tipe yang mengatur di dalam cuma agak singkat. Oke, gimana ya? Ini food. Nah, ini dia dijelaskan di sini. Nah, misalnya ini mode P. Jadi di sini ada dark, brightness. Jadi
di dalam mode guide ini yang dibuat oleh kamera ini, jadi memudahkan. Jadi orang ketika memotret, orang tahu itu. Ternyata kalau di bawah saya turun DP brightness akan jadi seperti apa. Baru misalnya aperture juga di situ. Saya lupa dari mana DP. Atur DP. Nah ini, di sini ada gambar juga di situ. Jadi ini adalah TV, adalah singkatan dari time value. Time value itu menunjukkan dari shutter speed yang ada. Nah, kalau saya turun ke bawah, itu kan ada gambar orang berlari. Nah, kalau saya turun ke bawah, gambarnya nanti atau fotonya akan seperti itu. Jadi dengan posisi mode guide seperti ini, jadi kamera ini menjelaskan untuk seorang pemula akan jadi seperti apa hasil objek foto ketika difoto dengan menggunakan mungkin shutter speed yang rendah. Misalnya sini ada 30 menit, 30 detik. Nah, jadi ketika kita ambil 30 detik, fotonya akan seperti itu, jadi flowing. Ketika 1/4000, jadi fotonya akan frozen atau freeze di dalamnya. Jadi gambarnya lebih diam di situ. Nah, jadi itu ditunjukkan dari baru ini AV, aperture priority. Nah, jadi yang agak kiri itu lebih blur tapi orangnya lebih tetap dapat lihat. Sebelah kanan itu lebih sharp, lebih tajam. Nah, nanti mungkin minggu depan di hari Senin kita akan hunting bersama karena ini konsep foto landscape. Jadi foto landscape itu tidak cocok untuk penggunaan mode yang sebelah kiri. Karena kenapa? Karena kan kita mengambil objek pemandangan. Kalau pemandangan itu atau gunung itu terlihat kabur karena mungkin di situ ada objek, mungkin ini kayak lensa, misalnya satu gunung, untuk mengambil hal itu, akan gunung itu kan jadi blur dan tidak terlihat secara jelas. Dia akan lagi fokus ke hal ini. Nah, tapi kebanyakan penggunaan f yang tinggi untuk foto-foto landscape seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan dapat kita bisa analisis di dalamnya ketika mungkin menggunakan f yang tinggi akan terjadi apa di dalam situasi lapangan yang sebenarnya. Nanti kita akan coba lihat di situ nantinya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Atau nanti mau bertanya pada saat terang praktek bersama di sini? Oke, jadi ini mode-modenya yang serba-rubah. Jadi di sini ada filter-filter yang sudah digunakan kamera. Jadi ini secara otomatis ini digunakan. Jadi bisa beli ini soft focus, fish eye. Nah ini salah satu efek-efek yang dari kamera ini. Tapi sebenarnya ini adalah bisa di-setting dalam mode manual. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah biasa pegang kamera, orang tidak menggunakan hal ini karena ini dikhususkan untuk para pemula seperti itu. Tapi kita bukan berarti menggunakan metode seperti ini nantinya. Jadi kita akan menggunakan metode standar, tidak menggunakan metode bantuan seperti ini. Jadi kita akan kerja dalam bentuk manual dan semua setting secara manual. Supaya kita terbiasa dan bisa tahu seperti apa menggunakan secara manual. Oke, dari Zoom juga sudah menunjukkan 40 menit telah berlalu di sini. Oke, ada yang bertanya untuk terakhir kalinya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini? Ya, jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pertemuan kita nanti di minggu depan mungkin mulai saja dari jam 2 lah untuk kali itu. Karena biasanya proses perjalanan apa semua itu akan memakan waktu yang lama. Nah, nanti untuk mungkin lokasinya boleh nanti tuliskan chat ketika upload ini foto, ini dokumentasi Zoom, itu boleh komen di bawah situ. Atau kalaupun nyala terpaksa orang di daerah kawasan sana aja, supaya bisa lebih terbuka, lebih bisa banyak spot-spot yang kita bisa ambil di dalamnya di sana. Tapi kan kalau cuma daerah-daerah sini agak kurang, jadi di sana seperti itu. Tapi harus menggunakan protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, baru
Kalau boleh bawa hand sanitizer sendiri supaya aman lah untuk itu, terjauhlah dari segala virus-virus penyakit yang ada. Oke, itu saja mungkin saat ini, dan kita akan ambil foto bersama. Tolong diaktifkan video Anda masing-masing karena mau screenshot. Oke, jangan lupa isi absen karena kemarin juga ada yang lupa mengisi absen dan biasanya ada yang menulis catatan. Jadi jangan lupa menulis catatan sebagai feedback sampai di mana apa yang kalian pelajari saat ini itu bisa ditulis dalam portofolio catatan supaya ada pegangan di situ. Oke, email sudah sini. Oke, email lagi di motor. Dev, Mika, Chris bisa aktifkan video. Oke, saya mau ganti, bisa pakai ini. Mau ganti dalam posisi kamera ini. Supaya gagak. Mau ganti dulu picture style. Jadi sekarang lagi menggunakan picture style monochrome. Ya, mesti coba ulang semua ini. Nah ini agak bingung saya mau lihat karena modelnya model settingan untuk orang-orang pemula. Oke, kembali ke standar. Oke, Mika Asa bisa aktifkan video. Oke, sing style. Gimana ya? Oh gini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Nanti kita jumpa di besok hari di hari Senin. Karena ini kan ada mau libur, jadi di hari Senin kita akan jumpa lagi. Tapi posisinya di nggak usah pakai seragam di sana. Nggak mungkin mau pakai seragam. Jadi pakai baju bebas rapi. Nanti kita akan hunting memenuhi keris permintaan yang lalu. Oke, jadi saya rasa untuk pengenalan kamera sudah terpenuhi, dan yang lalu tentang lensa, tentang kamera dengan perkembangan sensor dengan apa semua itu. Sekarang kurang mau eksperimen dan uji coba di minggu depan. Jadi persiapkan diri Anda masing-masing. Jadi siapkan waktu sebaik mungkin supaya kita bisa coba-coba di situ, coba-coba memotret. Tapi kalaupun ada yang mempunyai kamera seperti ini bisa dibawa, nanti orang coba-coba buka. Kalau enggak, ya terpaksa orang menggunakan kamera tunggal ini saja. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya untuk mungkin minggu depan seperti gimana? Bisa tulis sekarang sini. Kalau saya ada, saya mau tutup pertemuan kita saat ini. Ada? Ya, kalau senyanda ada, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bersama-sama dalam kelas online pada saat ini. Jangan lupa mengisi absen, jangan lupa juga untuk menulis catatan, dan jangan lupa untuk minggu depan mempersiapkan diri untuk minggu depan. Oke? Oke, see you next time.